Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginan Andiansa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prototype. Apa sih itu prototype? Jadi prototype yaitu metode dalam pengembangan sistem atau aplikasi di mana dibuat versi awal prototype dari sistem yang akan dibangun. Jadi prototype ini digunakan untuk menunjukkan tampilan, alur, dan sebagaimana fungsi dasar dari aplikasi agar bisa diuji dan diperbaiki sebelum versi final dibuat. Nah, di sini ada dua jenis-jenis prototype. Yang pertama adalah prototype low fidelity, yaitu sederhana dan murah. Misalnya ada sketsa di kertas dan wireframe digital. Dan yang kedua fokus pada alur dan struktur, bukan tampilan atau fungsi penuh. Selanjutnya di sini ada prototype high fidelity, lebih mendekati produk akhir, misal mockup interaktif dan coding awal. Dan yang kedua menunjukkan tampilan, interaksi, dan fungsi hampir sempurna. Baik, selanjutnya di sini ada langkah-langkah prototype. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu memahami apa yang dibutuhkan. Dan yang kedua, buat desain awal, yaitu buat sketsa atau wireframe. Yang ketiga ada bangun prototype, yaitu realisasikan desain ke bentuk yang bisa diuji. Dan yang keempat ada uji prototype, yaitu minta feedback dari pengguna. Dan yang terakhir ada perbaikan dan iterasi, yaitu sesuaikan prototype berdasarkan masukan. Baik, di sini ada kelebihan dan kekurangan prototype. Untuk kelebihan, yang pertama dapat meningkatkan komunikasi tim dan pemangku kepentingan. Yang kedua, mengurangi kesalahan dalam produk akhir. Dan yang ketiga, memberikan gambaran nyata sebelum pembangunan penuh. Untuk kekurangannya ada dua, yaitu bisa memakan waktu jika tidak terkontrol. Dan yang kedua, resiko ekspektasi pengguna terhadap prototype seolah sudah final. Nah, kesimpulan dari materi prototype yaitu alat yang digunakan sangat berharga dalam proses pengembangan produk, sistem, atau layanan. Dengan membuat representasi awal, tim dapat memvisualisasikan ide, menguji asumsi, mengumpulkan umpan balik, dan mengidentifikasi masalah sejak dini. Proses iteratif dalam pembuatan prototype memungkinkan perbaikan berkelanjutan, mengurangi resiko kegagalan, dan pada akhirnya menghasilkan solusi yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mungkin sekian dari penjelasan materi tentang prototype. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.